Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah dengan total 10,4 juta rupiah di tahun ini akan bisa diterima atau diberikan kepada keluarga yang memiliki kategori berikut ini. Nah, syaratnya apa saja sih keluarga yang bisa menerima bantuan dengan total 10,4 juta di tahun 2021 ini? Nah, sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi gembira. Alhamdulillah, didengarkan ya untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya pemerintah di tahun 2021 ini memberikan bantuan dengan total 10,4 juta rupiah kepada keluarga dengan kategori dan syarat berikut ini. Nah, syaratnya apa saja yang bisa diberikan bantuan dengan jumlah nominal uang yang sangat banyak sekali itu tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut mengulas syarat keluarga yang bisa mendapatkan bantuan 10,4 juta rupiah totalnya di tahun ini, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, mungkin Sobat YouTube banyak yang menunggu-nunggu kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi dan kategori keluarga seperti apa sih yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan total 10,4 juta rupiah di tahun 2021 ini. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah di antara Sobat YouTube semua merupakan keluarga yang masuk kriteria dan kategori yang bisa mendapatkan bantuan tersebut? Nah, simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak terjadi gagal paham. Nah, pemerintah telah banyak mengeluarkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, apalagi di pandemi COVID-19 ini. Nah, ada beberapa jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik sebelum pandemi COVID-19 maupun ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau sebelum pandemi itu ada bantuan reguler seperti bantuan PKH dan bantuan BPNT. Kemudian ketika pandemi COVID-19 ini banyak sekali bantuan yang juga diberikan oleh pemerintah seperti BST, bantuan sosial tunai Rp300.000 per bulan. Ada juga BLT dana desa Rp300.000 per bulan. Kemudian ada subsidi listrik. Belum ada lagi kuota internet gratis untuk para siswa yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, kemudian ada bantuan untuk pelaku UMKM untuk modal usahanya. Kemudian kartu prakerja dan banyak sekali bantuan yang lainnya ada dari provinsi maupun kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian ada juga bantuan untuk bedah rumah ya. Bedah rumah ini namun tidak semua warga ini mendapatkan bedah rumah. Ada yang bantuannya dari alokasi dana desa, kemudian ada yang bantuannya juga yang diusulkan ke Kementerian Sosial untuk rehab rumah bagi keluarga miskin yang dari Kementerian Sosial itu ada sendiri.
dan banyak sekali bantuan yang lainnya untuk bedah rumah ya. Nah, selain bantuan itu nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah untuk bantuan regulernya, untuk bantuan PKH. Nah, bantuan PKH ini mungkin tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Karena mungkin di satu RT atau satu RW atau satu desanya ini banyak sekali masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH. Apalagi di beberapa daerah ini yang mendapatkan PKH atau BPNT ini biasanya rumahnya itu ada yang ditempel stiker atau dicat ya untuk menandainya. Nah, bantuan PKH ini diberikan secara non-tunai ya, non-tunai dalam bentuk uang tapi, jadi artinya itu ditransfer dalam bentuk saldo uang yang nanti bisa ditarik tunai oleh penerima manfaat. Nah, bantuan tersebut ini juga diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin dengan syarat. Dengan syarat ya, ini untuk bantuan PKH khususnya. Syaratnya memiliki salah satu dari 3 komponen. Itu sudah berkali-kali saya jelaskan, komponen pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Kemudian ada bantuan BPNT, ini saldo Rp200.000 yang diberikan dan wajib dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, ini jadi yang kita bahas adalah bantuan regulernya. Nah, untuk bantuan PKH, uang yang diberikan kepada setiap keluarga ini berbeda. Ini tergantung dari komponen yang ada dalam keluarganya. Kalau untuk komponen kesehatan, ini ada ibu hamil atau anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun. Untuk pendidikan, anak sekolah di SD, SMP atau SMA. Dan untuk kesejahteraan sosial, untuk lansia minimal 70 tahun dan atau ada disabilitas berat dalam keluarganya. Nah, jadi itu tadi ya untuk PKH. Untuk yang kesehatan, ibu hamil atau anak usia dini ini dapatnya kalau satu anak usia dini dapatnya 3 juta per tahun dan dibatasi maksimal 2 anak usia dini yang masuk hitungan PKH. Ibu hamil juga dapatnya 3 juta per tahun. Namun bantuan PKH dicairkan 4 kali atau 4 tahap dalam 1 tahun. Jadi misal untuk anak usia dini atau ibu hamil yang anak usia dini 1 orang ya atau ibu hamil ini kalau dapatnya 3 juta berarti per tahapnya itu Rp750.000 per tahap per triwulan. Nah, kemudian untuk anak SD dapatnya Rp900.000 per tahun. Kalau per tahap 225 atau per triwulannya. SMP Rp1.500.000 per tahun dan SMA 2 juta per tahun, lansia 2,4 juta per tahun dan juga disabilitas berat sama dengan lansia 2,4 juta per tahun. Jadi keluarga yang mendapatkan dengan total 10,4 juta rupiah ini dengan kategori merupakan keluarga penerima manfaat. Syaratnya untuk menjadi peserta PKH sudah saya jelaskan di video saya, banyak sekali sudah membahas. Syaratnya ya harus terlebih dahulu masuk data DTKS. Kalau sudah masuk data DTKS, gimana cara masuk data DTKS? Bisa diusulkan secara mandiri melalui desa atau kelurahan, melalui musyawarah desa. Kalau sudah masuk data DTKS, tidak secara langsung otomatis mendapatkan bantuan PKH, namun dari pusat, dari Pusdatin, dari Kementerian Sosial, ini ada kuota penerima PKH itu hanya 10 juta keluarga. Jadi dari 10 juta keluarga tersebut, penerimanya itu diambil dari data DTKS. Nah, itu ada prosesnya ya. Proses sebelum ditetapkan menjadi peserta PKH harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi data dari DTKS ini yang dijadikan data sebagai calon penerima PKH oleh Kementerian Sosial dikirim ke para pendamping PKH untuk divalidasi apakah masih layak menerima dari keluarga miskin dan juga apakah punya salah satu komponen dari ketiga komponen tersebut, anak sekolah, usia dini, ibu hamil, lansia atau disabilitas berat. Nah, itu ya. Jadi
syaratnya. Dan 10,4 juta tersebut kalau dihitung, ini dalam satu keluarga ini maksimal 4 komponen ya yang masuk dalam bantuan PKH-nya. Kalau anak usia dini maksimalkan 2, berarti kalau 2 anak usia dini dapatnya 3 juta per tahun dikali 2 anak berarti 6 juta. Ditambah misal yang paling banyak itu SMA 2 juta. Berarti 6 juta tambah 2 juta berarti 8 juta. Kemudian satu lagi misal lansia, ini dapatnya kan 2,4 juta. Berarti totalnya 2 anak usia dini, 1 anak SMA, dan merawat lansia minimal 70 tahun, dapatnya 10,4 juta rupiah per tahun bagi KPM PKH yang memiliki kategori atau komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan tidak lupa ya, KPM PKH tadi juga harus datanya padan dengan Dukcapil. Artinya sudah mempunyai EKTP dan KK yang sama dan data DTKS sudah tidak bermasalah. Demikian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.